Sebentar, YouTube saya mulai jam 12.30. Dibuka aja dulu tilawah. Ya. Sudah dibuka, Ustaz? Gimana? YouTube-nya udah? Udah. Udah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan selain kita panjang umur, kita juga panjang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin bertambah usia kita memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah agar kita dapat senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan ya tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya, umatnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian zuhur SKI Indosat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita akan mengkaji, membahas yaitu mengenai apa tentang pilar-pilar hijrah. Kita ketahui hijrah Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Ya, maka peristiwa hijrah ini adalah momentum kebangkitan dan momentum perubahan. Maka tidak heran jika Khalifah Umar Ibn Khattab menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai titik tolak awal tahun penanggalan Hijriyah yang disepakati oleh seluruh sahabat pada waktu itu. Subhanallah. Dan disepakati pula bulan Muharram, Syahrullah, bulan Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini sebagai awal bulan penanggalan tahun Hijriyah. Kenapa? Karena Muharram ada setelah bulan Zulhijjah. Zulhijjah dijadikan bulan terakhir atau bulan ke-12 dalam penanggalan Hijriyah. Dan awal bulan pertama dari penanggalan Hijriah itu adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena orang selesai menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Haji adalah membawa spirit ya, pengorbanan, spirit kebangkitan dan spirit perubahan setelah mendapatkan sibrah celupan dari Allah Subhanahu wa taala dengan manasik ibadah haji yang dituntunkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, peristiwa hijrah Nabi SAW ini akan kita kupas dari sudut spiritual. Bagaimana hijrah ini adalah merupakan sunnahnya para nabi dan rasul. Ya, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam ayat
surah Al-Ankabut ayat 26. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, "Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim." Subhanallah. Ya, di dalam surah Al-Ankabut ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu ucapan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Qala inni muhajirun ila rabbi. Nah, inilah ada tuntunan dari seorang nabi panutan yang dijadikan tauladan oleh kita umat Rasulullah SAW, sehingga kita dalam solat kita itu membaca tahiyat akhir, terutama di rakaat terakhir tahiyat kita membaca salawat dan salam bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena itulah Nabi Ibrahim ya di dalam Al-Qur'an ini mendapatkan kedudukan istimewa. Kedudukan istimewa. Keluarganya dijadikan pedoman bagi kita semua. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih ya Adam dan Nuh. Adam dan Nabi Nuh alaihissalam dipilih ya sosok pribadinya, ya individunya. Tetapi ketika menyebut ya keluarga, maka di situ disebut ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran yang melahirkan seorang putri bernama Maryam, dan dari rahim Maryam yang suci itu ya lahirlah seorang nabi yang saleh, yaitu Nabi Isa putra Maryam alaihi wa ala ummiha afdhalus salatu wassalam. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam ini, lihat ungkapan beliau yang sangat luar biasa. Waqala, surat Al-Ankabut ayat 26. Inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Aku ini senantiasa berhijrah ya kepada Tuhanku, kepada Rabbku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Teman-teman sahabat Indosat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua pemirsa yang menyaksikan melalui siaran live streaming YouTube dan Facebook saya. Ya, kenapa Allah menyebutkan ungkapan Nabi Ibrahim, ya, aku ini berhijrah, tidak dalam bentuk kata kerja. Kata kerja terdahulu, masa lalu, ya, dan masa yang akan datang. Tetapi Allah menyebut bagaimana Nabi Allah Ibrahim hijrah itu sebagai dalam bentuk isim fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku. Yang mana isim fa'il dalam bahasa Arab itu artinya adalah menunjukkan suatu ya ketetapan, suatu kontinuitas, ya, ada makna thubut wal istimrar. Subhanallah. Sehingga kita ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim, sesungguhnya kita ini harus senantiasa, harus tetap, harus komitmen dalam hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu. Jadi hijrah, teman-teman dirahmati Allah, kalau kita ingin pindah dari taat, dari maksiat kepada taat, maaf, pindah dari ya kekufuran kepada iman, pindah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik, tidak harus menunggu masuk bulan Muharram. Tidak harus menunggu kita hijrah ini, menunggu nanti datangnya bulan Ramadan. Nanti aja Pak Ustadz, saya taubatnya ntar bulan Muharram. Saya taubatnya ntar bulan Ramadan, ya, sambil cuci dosa. Dan cuci dosa dengan bulan puasa, Masya Allah. Ada yang berpikiran ya, naif seperti itu. Nah, ini bertentangan dengan apa? Semangat hijrah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita bicara tentang hijrah Nabi Muhammad, kita bicara bagaimana sejarah hijrahnya para nabi dan rasul. Inni muhajirun ila rabbi. Subhanallah. Aku senantiasa berhijrah kepada Rabbku. Ya, inilah harus jadi perilaku kita. Ya, senantiasa kita berhijrah, tidak tunggu waktu, tidak tunggu nanti. Ya, jangan nunggu sudah tua baru hijrah.
Ya, jangan nunggu udah tua baru sholat 5 waktu yang rajin. Jangan nunggu tua ya bagi ibu-ibu kaum remaja perempuan untuk pakai jilbab. Nah, kadang-kadang ada yang mau pakai jilbab, ntar aja Pak Ustaz. Ya, ntar aja kalau udah tua, ntar aja kalau udah keriput, ntar aja kalau rambut udah bau, ya udah ada ubannya. Nah, ini keliru. Ya, perempuan diperintahkan Allah untuk berhijab itu sejak akil balik. Allah perintahkan. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Justru itu surat Al-Ahzab ayat 59. Justru ketika ibu, saudara, remaja, perempuan, anak kita itu sudah tua, ya sudah keriput, itu udah boleh meletakkan hijabnya. Ya, sudah boleh karena tidak ada lagi orang memiliki syahwat nafsu kepada perempuan yang sudah tua, ya wal qawaidu minan nisa, ya itu nggak ada masalah kalau dia meletakkan jilbabnya, melepaskan jilbabnya. Jadi jangan terbalik, ya hijrah itu jangan nunggu tua, tobat itu jangan nunggu tua, ya termasuk pakai jilbab, sholat 5 waktu, ya tobat dari dosa itu jangan nunggu bulan Ramadan. Setiap saat, setiap waktu ini kita harus berhijrah ya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, harus terus memperbaiki diri. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Subhanallah, ya. Teman-teman yang sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ayo kita di momentum hijrah 1442 Hijriah ini kita terus memperbaiki diri kita. Sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak nunggu tua, tidak tunggu nanti, tidak nunggu kalau sudah pensiun, tidak nunggu nanti ya kalau sudah tua, udah bau tanah ya baru kita mau bertobat. Iya kalau dikasih umur panjang, kalau umur kita nggak sampai, ya seperti yang kita harapkan, belum pensiun udah mati duluan, ya banyak sekarang yang masih muda sudah mati. Subhanallah, penyakit sekarang banyak. Maka itu mari kita buru-buru kembali kepada Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Segeralah berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hijrah itu membawa berkah. Sebagaimana Ibrahim itu mendapatkan keberkahan dan kemuliaan karena mengikuti dan taat atas perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau hijrah dari kampungnya. Di kampungnya dia dihina, dikucilkan, mau dibunuh, mau dibakar Ibrahim ini. Subhanallah, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahu akbar. Maka itu kemudian beliau hijrah. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila Allah ila rabbi innahu sayahdin. Hijrah. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Negeri para nabi. Negeri orang-orang saleh, ilal ardil muqaddasah, ilal ardil lati barakna fiha. Subhanallah. Maka disitulah beliau hijrah ke Baitul Maqdis. Dan bukan hanya hijrah ke Baitul Maqdis, tetapi beliau kemudian tidak lama setelah itu hijrah kemana? Ke Makkah, ke lembah yang tandus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Dalam surah ya, Ibrahim ayat 30 berapa itu? 37 itu digambarkan. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim ini hijrahnya ke tempat yang tandus. Kalau Baitul Maqdis masih mending, di situ subur. Lah yang subur, di situ Allah bersumpah watin wazaitun. Di situ tempat tumbuh buah tin dan buah zaitun. Subhanallah. Tapi ke lembah yang tandus di Makkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Tiang pancang tauhid dibangun oleh Nabi Ibrahim ya di Makkah dengan Masjidil Haram. Hijrah Nabi Ibrahim ke Baitul Maqdis, di situ membangun apa? Masjidil Aqsal Mubarak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hijrah itu harus melahirkan momentum kebangkitan apa? Spiritual. Ya, membangun masjid, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah yang
Allah perintahkan sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, apa? Nabi diperjalankan malam hari Isra dan Mi'raj. Ya, di tahun 11 kenabian. Subhanallah. Rasulullah SAW setelah tahun penuh dengan kesedihan, tahun 10 kenabian, wafat ibunda ya, Khadijah radhiyallahu anha, istri yang begitu cinta, yang begitu sayang, yang melahirkan putra-putri ya untuk baginda Nabi SAW. Istri yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah SAW dan pamannya Abu Talib yang memberikan dukungan, sokongan, ya, perlindungan politik kepada keponakannya ini yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wafat. Maka di tahun ke-11 kenabian, subhanallah, Allah berangkatkan Nabi Isra dan Mi'raj. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tempat hijrahnya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau satukan dua masjid ini. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, subhanallah, ini isyarat yang sangat luar biasa. Mengikuti hijrahnya baginda Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi afdhalus salatu wassalam. Ya. Teman-teman sahabat yang dirahmati Allah. Maka hijrah Nabi Ibrahim ini membawa keberkahan dan kemuliaan. Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Surat An-Nisa 125. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim ini diangkat ya menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Subhanallah, ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Al-Baqarah 124. Dijadikan pemimpin. Ini berkahnya hijrah. Karena apa? Patuh dan sabar kepada perintah Allah dalam menjalani perintah-perintah Allah, termasuk hijrah, di dalamnya adalah berbuah keberkahan dan kemuliaan. Insya Allah. Kita harus mencontoh, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka itu awalnya bagaimana hijrah ini? Kita harus kuatkan iman kita, tauhid kita. Maka itulah Nabi Ibrahim mengatakan innahu huwal azizul hakim. Kita mengenal asmaul husna dari para nabi dan rasul. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Kenapa Ibrahim mengatakan begitu alaihi salam? Karena beliau menyadari hijrah di jalan Allah ini berat. Meninggalkan kebiasaan buruk berat nggak sih Pak? Bapak Ibu yang dirahmati, saya mau tanya. Yang biasa ngerokok, tinggalkan kebiasaan rokoknya, pasti berat. Yang biasa dugem, meninggalkan dunia hitam, dunia malam, pasti berat. Ya. Meninggalkan kebiasaan yang baru mu'allaf masuk Islam ini dari agama lain. Meninggalkan makanan babi, yang biasa minum khamar, berat. Subhanallah. Hijrah itu berat, tantangannya. Mentalnya berat. Belum lagi dicibir, belum lagi dibully, belum lagi dikucilkan oleh keluarga, belum lagi dikucilkan oleh lingkungan. So alim loh, so ini loh, dan lain sebagainya, ya kan? Ya, berat. Maka itu kita perlu bersandar kepada Allah. Hijrah ini berat. Hijrah di jalan Allah, tantangannya berat. Yang paling ringan, kita ini masih ringan, tapi tantangan hijrah para nabi dan rasul luar biasa beratnya. Maka beliau bersandar kepada Allah yang maha perkasa. Allah yang Al-Aziz. Allah yang Al-Hakim. Yang senantiasa keputusan Allah itu ketika memberikan ujian kepada kita, di tengah kita proses berhijrah di jalannya, pasti semua keputusan, semua peristiwa yang Allah jadikan ibrah bagi kita itu menyimpan hikmah dan pelajaran. Maka itu Allah adalah Al-Hakim. Dia yang maha bijaksana. Sahabat, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita dalam berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, ya, hijrahnya nggak tanggung-tanggung. Hijrah fisik, ya, dari Baitul Maqdis, dari Kan'an, dari Palestina, dari rumah Nabi Yakub alaihissalam di Baitul Maqdis. Beliau dipaksa untuk hijrah, ya, masih kecil, dijebloskan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, ya. Itu dalam surat Yusuf kalau kita baca, ya, udkhulu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Ya,
Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Ya, sampai mereka keputusannya apa? Udah dimasukkan aja dalam penjara. Nggak tega juga kita bunuh adik kita, adik kandung kita ini. Ya, kita pura-pura saja. Kita jebloskan dia dalam penjara, nanti bajunya kita sobek-sobek, suwir-suwir, ya, macam bubur ayam. Nauzubillah min zalik. Ya, lalu kemudian kita sirami darah, bohong-bohongan. Bilang aja nanti sama orang tuanya, sama ayahanda Yakub, ini diterkam oleh singa, diterkam oleh binatang buas, ya. Nauzubillah min zalik. Seperti yang kita baca dalam surat Yusuf. Allahu Akbar. Hijrah dibawa yaltaqitu ba'dus sayyarah, ya. Fa'adlau dalwah, ya, dibawa timba. Ketika mereka mengambil air timba itu dibawa, ya, Yusuf itu naik ke atas. Masya Allah. Itulah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah ini ya harus berpisah 40 tahun dari keluarganya, teman-teman dirahmati Allah. Enggak gampang. Anak kecil sebatang kara, enggak punya siapa-siapa, enggak punya saudara di Mesir. Ya, pindah ke negeri yang baru, ya, diasingkan. Dia masuk ke suatu lingkungan yang baru, sama sekali baru, adat istiadatnya enggak sama, akidahnya enggak sama, ya. Kalau mereka ini tadinya orang-orang yang bertauhid, yang muslim, putra Nabi Yakub alaihissalam, putranya Ismail, putra Ishak, putra Ibrahim, ya, cucu daripada Nabi Ishak, ini Nabi Yusuf alaihissalam ini. Subhanallah, ya, kakek buyutnya adalah moyangnya adalah Nabi Ibrahim. Ini tiba-tiba ada di negeri lokasi di negeri Mesir yang yang semua rata-rata penduduknya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah membutuhkan pengorbanan lahir dan batin. Hijrah Nabi Yusuf setelah sampai di istana pembesar Mesir, lalu kemudian, ya, harus hijrah lagi dari kenikmatan kepada kesengsaraan. Ya, nikmat sebentar, hidup di dalam istana pembesar Mesir, lalu kemudian difitnah, katanya berbuat serong dengan istri Al-Aziz pembesar Mesir, ya, sehingga dia dijebloskan ke dalam penjara. Untuk apa? Menjaga, ya, rasa muruah, rasa dia menjaga kehormatan tuannya atau majikannya. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani, subhanallah. Maka itu kemudian beliau tinggal di penjara selama belasan tahun. Ada kesempatan untuk keluar, takwil mimpi dua pelayan raja yang kita baca dalam surat Yusuf ini, Masya Allah, tabarakallah. Tetapi setan bikin lupa si pelayan raja ini yang selamat dari eksekusi, ya. Dibikin lupa, fansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Allahu akbar. Sampai kemudian Allah kirimkan isyarat mimpi kepada raja Mesir, ya, bahwasanya ini negerimu, ya, kamu akan mengalami begini-begini. Dia mimpi melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Ada 7 bulir padi gandum yang gemuk-gemuk, yang besar, yang subur. Di sampingnya ada 7 bulir tangkai gandum yang kering, yang hancur. Nauzubillah. Maka semua angkat tangan, ya, nggak bisa menjelaskan mimpi raja ini. Maka disitulah Allah perlihatkan kekuasaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dibawa, ya, berita ini. Oh, oleh si pelayan raja tadi. Dia baru ingat ada temannya dulu yang menyelamatkan dia. Karena takwil mimpinya ini, maka dipanggillah, ya, Nabi Yusuf ini di hadapan raja, menjelaskan mimpinya dan menjelaskan apa strategi yang harus disiapkan oleh negeri Mesir menghadapi musim 7 tahun musim pacaklik. Subhanallah. Maka diangkat dia menjadi raja. Disinilah kehebatan, ya, garis tangan, takdir, hijrah Nabi Yusuf alaihissalam yang dikeluarkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan. Puluhan tahun beliau menderita, subhanallah. Lalu berujung nikmat, ya, berujung kenikmatan, kemuliaan. Disebutkan dalam surah Yusuf ayat 100. Wa kharra, ya, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati inna hadha ta'wil ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazaqa asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Subhanallah. Nabi Yusuf tidak pernah, ya, menyalahkan siapa-siapa.
Dia bahkan mengatakan Allah telah berbuat baik kepadaku. Bayangkan, kalau kita sekarang mengalami apa yang dialami oleh Nabi Yusuf, oh kita ini sudah penguringan. Kita ini sudah menyalahkan takdir. Kita ini sudah stres, bahkan mungkin bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Tapi Nabi Yusuf tidak, saudara. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi Yusuf selalu mengatakan, menisbatkan kebaikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Semua rencana Allah itulah yang terbaik buat kita. Semua proses ketika kita berhijrah, kita hadapi tantangan itu adalah rencana Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Mengupgrade derajat kita. Ya. Kalau kita menghadapi masalah ketika sedang berhijrah di jalan Allah, ya, pindah dari dunia maksiat kepada taat, pindah dari dugem kepada taat, pindah dari kekufuran kepada Islam, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan yang luar biasa. Nah, ujian-ujian ketika kita hijrah itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita, meningkatkan kualitas ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya kita bersyukur. Tidak boleh kita menyalahkan, tidak boleh uring-uringan. Wa qad ahsana bi. Allah telah berbuat baik kepada aku, berbuat ihsan. Akhrajani minas sijn. Ya, dialah yang mengeluarkan aku dari penjara. Enggak pernah mengatakan saya keluar penjara ini bebas karena kepintaran saya mentakwil mimpi, enggak. Wa bikum minal badwi. Allah yang mendatangkan kalian, wahai ayahanda dan semua saudara-saudaraku, minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Mendatangkan kalian ke sini, ke negeri Mesir ini. Di hadapan aku di singgasana kerajaan Mesir ini, subhanallah. Dan setanlah yang telah merusak hubungan antar saudara, yang menghembuskan permusuhan, kebencian, agar mereka benci kepadaku. Ini setan perbuatannya. Subhanallah. Inilah akhlak yang dipertontonkan, yang ditunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai buah daripada apa? Hijrah fi sabilillah, hijrah di jalan Allah yang dihiasi dengan nilai-nilai iman. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Inilah iman, hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah, itulah akhlak orang yang berhijrah. Dia senantiasa apa? Senantiasa tawadu. Akhlak orang yang berhijrah, pilarnya adalah akhlak, dimulai dari akhlakul karimah. Dari akidah yang kokoh, percaya akan ketetapan Allah, itulah yang terbaik bagi dirinya. Ya, dia senantiasa husnuzon kepada Allah. Ini pilar-pilar hijrah harus berangkat dari ini. Pilar-pilar hijrah, kita harus memiliki akidah yang benar, yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi Yusuf mengatakan apa? Inna rabbi latifun lima yasha. Sungguhnya Rabbku itu, Tuhanku itu, dia maha lembut dalam semua apa yang dia kehendaki. Semua takdir Allah, nggak ada yang buruk buat kita. Semua takdir Allah itu bagus buat kita kalau kita mau bersabar. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah. Kalau kita mau merenungi apa hikmah dan kita mengikuti garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Subhanallah. Inna rabbi. Inilah kepercayaan seorang hamba Allah terhadap takdir Allah. Begitu kuat menghunjam di dalam hati. Inilah yang melahirkan semangat perubahan dan melahirkan kemuliaan sosok Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana tertuang dalam surat Yusuf ayat 90, ya. Ayo buka mushafnya. Teman-teman dirahmati Allah, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, kunci bagi kita umat Rasulullah SAW untuk mendapatkan kemuliaan hijrah di jalan Allah adalah bertakwa. Satu, mayyattaqi, siapa yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar dalam menjalankan ketakwaannya. Bersabar di jalan Allah, ya, menghadapi segala macam ujian, tantangan, cobaan. Ya, kita harus bersabar. Masya Allah. Innallaha la yudhi'u ajra muhsinin. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu, pilar hijrah berikutnya adalah, mari, ayo kita berislam secara kafah. Jangan sepotong-sepotong ngambil agama Islam ini.
Maka itu Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyapa. Ya, Allah menyapa dulu. Siapa orang-orang yang beriman ini? Dulu sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Salam yang masuk Islam dari kalangan apa itu sahabat yang dirahmati Allah subhanahu dari kalangan Yahudi. Dia adalah rabi Yahudi. Dia masuk Islam. Subhanallah. Masya Allah. Dia masuk Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masuk Islam. Kemudian apa kata ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Abdullah bin Salam ini ya yang baru masuk Islam di Madinah, sebelumnya dia pendeta Yahudi, dia pengen ya ibadah juga hari Sabtu. Nah, padahal dia sudah masuk Islam. Maka Allah peringatkan, kamu kalau sudah masuk Islam, ya sudah harus lepaskan dari semua kebiasaan tradisi-tradisi agama kamu yang sebelumnya. Kalian ini masuk di dalam Islam harus secara kafah. Gak boleh ambil comot sana, comot sini. Tidak boleh ada oplosan dalam agama. Ya, ibadah dioplos semua jadi satu. Sinkretisme dalam ibadah nggak boleh. Sinkretisme dalam akidah nggak boleh. Pluralisme agama nggak boleh. Mengakui semua kebenaran agama tidak. Kalau sudah masuk Islam, yakin dengan kebenaran Islam, yakin dengan hidayah Allah, masuklah secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Maka itu jangan kalian kembali kepada ibadah hari Sabtu. Karena Allah telah mengganti ibadah Sabtu itu dengan ibadah Jumat. Dan sholat 2 hari raya yang agung di dalam Islam. Maka itu ayat ini menegaskan kita ini berislam haruslah kafah. Insya Allah mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana masuk ke dalam Islam dan kafah? Yaitu dengan seluruh syariat agama ini. Jangan tinggalkan syarat Islam ini sedikit pun. Janganlah mereka menuhankan hawa nafsunya. Jangan ya kita melaksanakan syariat kalau ada kepentingan saja. Yang sesuai cocok diambil. Yang tidak sesuai tidak cocok dibuang. Nauzubillah min zalik. Hawa nafsu kita ini harus tunduk kepada syariat Allah. Bukan sebaliknya. Syariat Islam itu tunduk kepada selera dan hawa nafsu kita. Oh, tidak seperti itu. Teman-teman dirahmati Allah. Maka itu kafah dalam berislam, kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, Taisirul Karim Ar-Rahman. Ya, kafah berislam itu pasti akan menyelisih jalan-jalan setan. Maka Allah tegaskan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Nauzubillah min zalik. Teman-teman dirahmati Allah. Pilar hijrah adalah terdiri dari 3. Yaitu kekuatan iman, kekuatan hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu ghafur. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah. Bagaimana kita menjaga kualitas ya hijrah kita ini di jalan Allah? Ya, berhijrah di jalan Allah ini harus kita niatkan untuk 2 hal. Yaitu hijrah untuk Allah yang menjadi jawaban atas pertanyaan madza ta'budun, apa yang kalian sembah? Dan hijrah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan ya perkara-perkara yang syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW kepada sunnah. Maka itulah ya jawaban atas pertanyaan madza ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian terhadap seruan para nabi dan rasul. Maka itu 2 kalimat syahadat. Ini adalah titik tolak hijrah kita di jalan Allah Subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini hijrah untuk Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ini adalah hijrah kepada nabi kita, ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Syahadat ini walaupun kita sudah ucapkan berulang kali, walaupun kita lahir sudah dalam keadaan muslim, orang tua kita muslim, tetapi makna 2 kalimat syahadat harus terus-menerus diperbaharui. Komitmen syahadat kita jangan sampai lepas, jangan sampai buyar, jangan sampai ternodai, ternistakan dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan syirik, dengan perbuatan yang mendekati kepada kekufuran, yang bisa merusak dan membatalkan
tali dua kalimat syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah makna surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ya ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Maka itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadaburnya adalah bagaimana ya secara implisit ini ditekankan setiap hamba Allah yang mengerjakan amal saleh supaya jangan sekali-kali mengandalkan amal itu. Kita harus mengandalkan apa? Rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ya. Karena kita ini ya berharap kepada Allah, selalu berharap agar amal kita ini diterima oleh Allah. Maka orang yang baru hijrah jangan sombong. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling suci. Ya, belum tentu amalnya diterima oleh Allah kalau kita tidak bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ulaika yarjuna rahmatallah. Kita harus senantiasa bersandar kepada rahmat Allah agar diterima amal kita, agar diampuni semua dosa-dosa kita, agar ditutupi segala aib yang ada pada diri kita ini. Subhanallah, ini pentingnya kita bersandar kepada rahmat Allah sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surah ya Al-Baqarah ayat 218. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah gunakan apa kata redaksi rahmat, mengharapkan, yarjuna. Mengharapkan di situ kenapa? Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa memastikan dirinya masuk surga meski taatnya kepada Allah hampir sempurna. Kenapa? Karena ada dua sebab. Yang satu, dia tidak tahu seperti apa kondisi akhir hayatnya. Bisa jadi sekarang kita baik, kita nggak tahu akhir hayat kita. Nauzubillah, jangan sampai kita lepas dari ikatan Islam, ikatan iman dan takwa kepada Allah. Akhir hayat kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita akhir hayat kita husnul khatimah. Yang kedua, supaya tidak bersandar penuh kepada amalnya. Ya, itulah penjelasan dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, maka itu fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlarilah, berpindahlah dari kejahilan kepada ilmu. Berpindahlah dari kemalasan kepada kerja keras. Berpindahlah dari kesempitan dunia kepada lapangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Biqai dalam tafsir Nazmud Durar fi Tanasubil Ayat wa Suwar. Maka Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, namakan kembali kepada Allah itu dengan istilah berlari. Taubat itu diistilahkan fafirru. Di sini Allah tidak mengatakan fatubu. Ada memang ayat mengatakan ya tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tapi di ayat ini Allah menggunakan apa? Ya, surat Az-Zariyat ayat 50 menggunakan istilah fafirru. Subhanallah. Berlarilah kalian kepada Allah. Itu artinya bertobat. Kenapa diistilahkan dengan tobat? Itu dengan berlari karena kembali kepada selain Allah terdapat ketakutan dan kesulitan. Sementara kembali kepada Allah, disitulah terdapat cinta. Disitulah terdapat keamanan. Disitulah ada kesenangan. Disitulah ada kebahagiaan. Disitulah ada kemenangan. Sehingga kita ingin meraih rahmat Allah. Meraih cinta Allah, meraih kebahagiaan, meraih kemenangan seperti kita hendak berlari, ingin kembali kepada Allah, ingin segera ya bertemu dengan kemenangan, ketenangan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebagai kesimpulan kajian kita pada siang hari ini ya, dari 3 pilar hijrah. Pilar pertama itu adalah iman. Iman kita harus kuat, kokoh kepada Allah. Dalam hijrah ini, syarat mutlaknya adalah beriman kepada Allah. Innalladzina amanu. 1. Iman yang mencerahkan, yang menggembirakan, yang menggerakkan, yang memberdayakan. Ya, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Iman yang kokoh, bukan hanya iman kepada Allah, Rasul, malaikat, termasuk iman kepada takdir Allah. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Inna rabbi latifun lima yasha. Sebab kalau kita hijrah kita setengah-setengah. Ketika kita menghadapi ujian, tantangan, rintangan, kita akan mundur kalau kita nggak kuat.
Kalau kita nggak sabar, kita bakal mundur. Ya, artis yang biasa dugem, biasa dapat penghasilan, ya ratusan juta per bulan misalnya, ya. Dia ketika hijrah ke jalan Islam, dia dapat mungkin nggak dapat order, nggak dapat iklan dan lain sebagainya. Ini bisa gamang, bisa galau ini, ya bisa mundur teratur ini. Yang biasanya ngaji jadi nggak ngaji, yang biasanya sholat jadi nggak sholat lagi, yang biasanya tampil dengan kesalahan jadi ya hatinya guncang, ya kok berubah total ini, ya jadi miskin karena hijrah. Nauzubillah min zalik. Maka di situ perlunya kekokohan iman, saudara. Yang kedua adalah hijrah. Hijrah di jalan Allah meniscayakan apa? Hijrah akidah. Akidah syirik, akidah kufur, akidah yang bertentangan dengan Islam. Ini kita harus hijrah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada sistem yang Allah berikan, yaitu waditu lakumul Islam madinah. Hijrah mental. Nah, kalau mental kita keropos, nggak bisa hijrah. Kalau mental kita ya mudah seperti digilas seperti kerupuk, kita nggak akan kuat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hijrah mental kita, hijrah syu'uriyah, hijrah fikriyah, pemikiran kita, ideologi kita harus kita kuatkan. Ya, karena kita akan kembali kepada Allah. Maka satu-satunya fikrah yang ada yang harus kita pegang adalah fikratul Islam. Islam sebagai solusi, Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai satu-satunya petunjuk, cahaya bagi kehidupan kita dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah di atas muka bumi ini. Dan mari kita hijrah perilaku kita dari maksiat kepada taat, dari ya kegelapan kepada cahaya. Dan pilar ketiga adalah jihad fisabilillah. Jihad ini jihad yang mencerdaskan, karena kita butuh perjuangan. Ya, kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai umat, ini perlu jihad di mana-mana. Jihad dengan bagaimana? Jihad ekonomi. Ayo kita kuatkan hijrah ekonomi kita. Dari ekonomi ribawi kepada ekonomi syar'i, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti jihad pendidikan. Pendidikan kita banyak yang ya terwarnai nilai-nilai sekularisme, liberalisme. Maka kita harus hijrah dengan jihad pendidikan. Pilih sekolah yang baik buat anak-anak kita yang memiliki sibghah, warna, nilai-nilai Islam yang hanif, yang rahmatan lil alamin. Ya, kita mesti jihad media. Media kita ini, masya Allah, ya begitu banyak ya mempertontonkan keburukan-keburukan, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, ya menyajikan berita-berita yang membuat kita khawatir terhadap masa depan diri kita, iman kita dan keluarga kita. Ya, akhlak yang tidak terkontrol, masya Allah. Maka kita perlu jihad media, ya infak media kita kuatkan. Jihad politik juga jangan lupa, jihad siasi, ya untuk apa? Meluruskan kiblat bangsa, ya konstitusi kita jaga agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Teman-teman dirahmati Allah. Maka itu ciri khas daripada ya kita ini sukses dalam hijrah kita, ada beberapa cirinya. Ya, kalau kita ingin hijrah kita sukses, perkuat ukhuwah Islamiyah. Omong kosong, saudara hijrah, tapi setelah hijrah, ya merasa paling suci, menjelek-jelekkan kelompok umat Islam yang lain, ya menyalah-nyalahkan. Kita harus memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Jaga adab kepada ulama, jaga adab kepada sesama, jaga adab kepada orang tua, jaga adab kita kepada guru-guru yang membimbing kita. Ya, meskipun beda paham, beda aliran, ayo kita jaga, perkokoh ukhuwah Islamiyah. Makmurkan jamaah, salat berjamaah di masjid. Yang kedua, loyalitas kepada ulama, kepada pemimpin muslim, kafah dalam bersal Islam, dan akhlakul karimah, sehingga akan berujung kepada apa? Ganjaran yang besar, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Ya, ganjaran bagi para muhajirin, orang yang berhijrah di jalan Allah. Apa? Allah berikan iman yang benar. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka mendapatkan pahala. Mereka adalah orang-orang yang beriman secara benar. Al-Anfal 74. Mereka mendapatkan pahala yang besar.
Dalam hadis riwayat Nasai, mereka mendapatkan rizki yang lapang. Mayuhajir fi sabilillah yajid muragham katsiran wasa'ah. Itu janji Allah dalam surat An-Nisa 100 dan An-Nahl 41. Mereka mendapatkan rahmat Allah yang tidak terbatas. Ulaika yarjuna rahmatullah. Al-Baqarah 218. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah. Bagaimana surat An-Nahl ayat 110. Dan Allah karuniakan surga bagi orang yang betul-betul hijrah di jalannya. Sebagaimana surah Al-Imran 195, At-Taubah 221 dan Al-Hajj ayat 58. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Ya, silakan teman-teman jamaah semua yang kalau ada yang ingin bertanya, ya, ingin berdialog seputar kajian kita pada siang hari ini, yaitu tentang pilar-pilar hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan. Kalau tidak ada, mungkin langsung ditutup Ustaz dengan doa Ustaz. Baik. Mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Mohon maaf, siang. Saya ingatnya Senin ini sore kajian saya. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita berdoa kepada Allah, ya, memohon ampunan Allah, beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan ya dengan tahun baru hijrah ini kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang mau berusaha merubah ya kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih para jamaah yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunci yang putih sama baju mana? Tinggal kunci hitam.